Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini di mana kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan serta mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami sampai kepada hari ini. Secara khusus kami masih punya kesempatan untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, mari kita membaca perikop firman Tuhan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah prioritas pelayan Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan prioritas? Kata prioritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Memprioritaskan berarti mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Jadi itu arti prioritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara, ketika sesuatu menjadi sebuah prioritas, maka sesuatu itu pastilah sangat penting, ya. Sesuatu itu pastilah sangat berharga. Sesuatu yang kita jadikan sebagai prioritas, maka sesuatu itu pastilah bernilai sehingga kita memprioritaskan hal tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak orang yang memiliki prioritas di dalam kehidupannya. Misalnya, seorang dokter tentu dia memiliki prioritas untuk kesehatan pasiennya. Seorang pelajar tentu dia memiliki prioritas. Apa itu? Menyelesaikan studinya dengan baik. Seorang kepala keluarga memiliki prioritas agar seluruh anggota keluarganya dapat tercukupi kebutuhannya setiap hari. Ketika terjadi bencana, regu penolong memiliki prioritas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan korban bencana. Seorang karyawan, dia memiliki prioritas untuk apa? Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam perusahaan dan berbagai macam contoh lainnya. Nah, ketika bicara tentang pelayan Kristus, apa yang dimaksud dengan pelayan Kristus? Istilah pelayan Kristus itu berbicara tentang seorang yang dipanggil Tuhan untuk mendedikasikan hidupnya hanya untuk
melayani Kristus, ya. Ini yang disebut dengan pelayan Kristus. Dia seorang yang mengabdikan, mempersembahkan, membaktikan, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Kristus. Dan itu berarti dia siap berkorban bagi Kristus. Itu berarti dia siap melayani Kristus kapanpun dan dimanapun. Dia siap untuk mengikuti Kristus kemanapun Kristus memimpin. Ini arti daripada pelayan Kristus. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus adalah para pelayan Kristus. Dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita ini adalah pelayan dosa. Kita melayani setiap keinginan dosa, kita melayani setiap apa yang menjadi kepentingan dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita dibebaskan dari kutuk perhambaan dosa yang membuat kita menjadi pelayan dosa. Oleh Kristus kita ditebus, kita diselamatkan, sehingga kita sekarang menjadi pelayan Kristus. Nah saudara, jadi berbicara tentang prioritas pelayan Kristus, ini berbicara tentang sesuatu yang diutamakan, ya, yang harus didahulukan oleh orang yang telah memberikan atau membaktikan atau mengabdikan hidupnya kepada Kristus. Nah, mari kita lihat teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Teks firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Nah, di dalam percakapan tersebut, Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Dan Petrus menjawab pertanyaan Yesus tersebut dengan mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus. Nah saudara, kalau kita teliti ketiga pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus ini, kita bisa melihat ada perbedaan ya dalam pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Petrus. Berbeda dari pertanyaan kedua dan ketiga, kita bisa melihat di dalam pertanyaan pertama itu terdapat kalimat lebih daripada mereka ini. Saudara bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus lebih daripada mereka ini? Memang saudara, Alkitab tidak memberikan secara detail, secara jelas, secara spesifik apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berkata lebih daripada mereka ini. Nah, ada berbagai kemungkinan di dalam menjelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus lebih daripada mereka ini. Yang pertama, mungkin Yesus sedang mengangkat tangannya menunjuk kepada perahu, alat-alat pukat, dan hasil tangkapan ikan, lalu berkata kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Jadi beberapa penafsir menafsirkan bahwa lebih daripada mereka ini, itulah menunjuk kepada pekerjaan Petrus. Yang kedua, mungkin juga Yesus melihat kepada para murid-murid yang ada bersama-sama dengan mereka, lalu Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi orang-orang ini? Nah, menurut kelompok penafsir yang kedua ini, saudara, kalimat lebih daripada mereka ini diartikan sebagai apakah Petrus lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi teman-temannya. Kemudian kelompok penafsir yang lain menafsirkan kalimat lebih daripada mereka ini, mungkin Yesus melihat kepada murid-murid yang ada bersama-sama dengan mereka, lalu kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, apakah kasihmu kepadaku lebih besar daripada kasih kawan-kawanmu itu? Saudara, menurut beberapa penafsir, hal ini lebih mungkin di dalam mengartikan kalimat yang Yesus sampaikan lebih daripada mereka ini. Mengapa? Ini mengingatkan Petrus kembali. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan,
Waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Malam ini semua kamu akan tergoncang imannya oleh karena aku." Lalu kemudian Petrus, dia berkata kepada Yesus dengan lantang, "Tuhan, sekalipun mereka semua, maksudnya murid-murid yang lain tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak akan tergoncang." Lalu kemudian Yesus memberi peringatan kepada Petrus. "Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali." Lalu apa jawab Petrus? Petrus bilang, "Tuhan, saya tidak mungkin menyangkal engkau. Saya siap mati bagi engkau." Nah, hari itu Petrus dengan bangganya mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus melebihi kasih murid-murid kepada Yesus. Dia merasa orang yang paling mengasihi Yesus dibandingkan murid-muridnya yang lain. Jadi ketika Yesus berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maksudnya Yesus ingin mengingatkan kembali apa yang pernah dikatakan oleh Petrus, ya, bahwa dia punya kasih kepada Yesus melebihi kasih kepada teman-temannya. Sehingga dengan kata lain, apa yang ditanyakan oleh Yesus ini kira-kira demikian. "Simon, apakah kasihmu kepadaku itu lebih besar daripada kasih kawan-kawanmu itu?" Saudara, pasti Petrus teringat dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena ketika Petrus mengatakan, "Saya tidak akan tergoncang iman saya kepada Tuhan, biarpun murid-murid yang lain tergoncang. Saya siap mati bagi Tuhan, saya tidak akan menyangkal diri." Tetapi faktanya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apapun kemungkinan yang menjadi maksud daripada kalimat "lebih daripada mereka" ini, yang jelas, inti dari pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah seperti apa, sebesar apa kasih Petrus kepada Yesus. Nah, di sini mungkin Yesus ingin menyadarkan Petrus akan perkataannya yang pernah dia sombongkan dulu. Sehingga melalui pertanyaan Yesus kepada Petrus ini, Yesus kembali ingin memulihkan Petrus. Nah, saudara, setelah Yesus mendengar jawaban Petrus bahwa ia mengasihi Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus memberikan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara, istilah gembalakanlah dalam ayat 15 dan ayat 17 ini mempunyai arti memberi makan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya menyediakan makanan. Maksudnya apa? Maksudnya membawa untuk merumput. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus sedang mengambil gambaran dalam dunia pengembalaan. Ya, memberi makan, itulah makna dari gembalakanlah dalam ayat 15 dan ayatnya yang ke-17. Membawa domba-domba itu untuk memakan rumput yang hijau. Kemudian, kata gembalakanlah dalam ayat 16 di sini justru mempunyai arti memelihara. Tadi dalam ayat 15 dan ayat 17 kata gembalakanlah adalah memberi makan. Di dalam ayat 16 kata gembalakanlah ini mempunyai arti memelihara. Maksudnya apa? Maksudnya perawatan yang semaksimal mungkin yang diberikan oleh seorang gembala kepada domba-dombanya. Nah, bukan hanya kata gembalakanlah yang mempunyai beberapa arti. Istilah domba dalam teks ini juga berbeda. Kata domba dalam ayat 15 ini mengandung arti anak domba. Sedangkan kata domba dalam ayat 16 dan ayat 17 ini mempunyai arti domba dewasa. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa melihat Petrus diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan, untuk memelihara domba-domba Tuhan, baik itu yang kecil maupun yang sudah dewasa. Artinya, Petrus dipercayakan Tuhan
untuk mengembalakan domba-domba Tuhan dengan memberikan mereka pengajaran yang sehat yang merupakan makanan rohani bagi domba-domba Tuhan. Selain itu, Petrus dipercayakan Tuhan untuk membimbing, memelihara kehidupan rohani domba-domba Tuhan, baik domba-domba atau umat Tuhan yang masih anak-anak maupun juga yang sudah dewasa, atau mereka yang mungkin pertumbuhan rohaninya masih kanak-kanak maupun yang pertumbuhan rohaninya sudah dewasa. Inilah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Kemudian di dalam ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19, kita melihat di situ bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan penderitaan yang akan dialami oleh Petrus sampai kepada kematiannya sebagai seorang Rasul Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa kematiannya tersebut merupakan kematian yang memuliakan Allah. Mengapa? Karena Petrus taat, Petrus setia di dalam melayani Tuhannya sampai ia mati. Dan Yesus mengakhiri percakapan itu dengan berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa peroleh dari bagian ini. Apa saja itu? Yang pertama, seorang pelayan Kristus adalah seorang yang mengasihi Yesus lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Ayatnya yang ke-15. Saudara, kasih kepada Kristus ini haruslah melebihi kasih kepada apapun dan siapapun. Jadi seorang yang menjadi pelayan Kristus adalah seorang yang mengasihi Yesus lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Namanya saja pelayan Kristus. Itu berarti seluruh kehidupannya dibaktikan, didedikasikan untuk melayani Kristus. Nah, saudara, Tuhan menghendaki kasih kepadanya sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain seperti pekerjaan, hobi, kesenangan, suami, istri, orang tua, anak-anak, kerabat, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan kita. Tidak ada yang salah dengan hobi, kesenangan, keluarga kita, baik suami, istri, orang tua, anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita, teman, dan sebagainya. Tetapi saudara, kita tidak boleh mencintai atau mengasihi hal-hal tersebut melebihi cinta atau kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan beberapa bagian firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa Tuhan menuntut kasih kepadanya sebagai yang terutama. Yang pertama di dalam Matius 10 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Kemudian di dalam Lukas 14 ayat 26 di situ dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lalu kemudian dalam Matius 6 ayat 24, di situ dikatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Nah, di sini jelas bahwa Tuhan menghendaki kasih kepadanya sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini jangan sampai pada akhirnya menggantikan kasih kita kepada Kristus. Kasih kepada Kristus adalah hal yang terutama. Kasih kepada Kristus ini adalah prioritas bagi seorang pelayan Kristus. Jadi, seorang pelayan Kristus adalah seorang yang mengasihi Yesus
lebih dari apapun, dan lebih dari siapapun. Yang kedua, saudara, seorang pelayan Kristus adalah seorang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat beberapa aspek ketika bicara bagaimana seorang pelayan Kristus itu adalah seorang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Yang pertama, seorang pelayan Kristus yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memilih Petrus untuk menjadi muridnya. Tetapi Petrus pernah gagal di dalam mengasihi dan mengikut Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak membuang dia. Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan memulihkan Petrus dari kegagalannya di dalam mengikut Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah memulihkan Petrus, Tuhan kemudian mempercayakan kepadanya tugas pengembalaan. Ini semua jelas merupakan kasih karunia Allah kepada Petrus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita mungkin saja gagal di dalam mengasihi Tuhan. Kita mungkin saja gagal di dalam melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menetapkan kita, Tuhan yang sudah menyatakan keselamatan anugerahnya yang besar kepada kita, Dia sanggup untuk memulihkan kita. Dia sanggup untuk menolong kita, sehingga kita bangkit dari kegagalan kita, dan kita kembali berjalan mengikut dan melayani Tuhan. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, berbicara tentang seorang pelayan Kristus yang adalah seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya, ini berbicara tentang bahwa Tuhan mempercayakan tugas pengembalaan itu kepada mereka yang mengasihinya. Ya. Saudara, Tuhan tidak akan mempercayakan pelayanan atau tugas pengembalaan terhadap domba-dombanya kepada mereka yang tidak mengasihinya. Ya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mencintai pekerjaan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi domba-domba Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil kita bisa untuk mengasihi domba-domba Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan mempercayakan tugas pelayanan pengembalaan terhadap domba-dombanya kepada orang yang Tuhan tahu orang itu tidak mengasihi Tuhan. Mengapa? Orang itu bukan justru mengembalakan domba pada akhirnya. Orang itu justru akan menyesatkan domba-domba itu. Orang itu akan mencerai-beraikan domba-domba itu. Orang itu akan membiarkan domba-domba itu pada akhirnya menjadi mangsa dari serigala-serigala jahat. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengembalakan domba-domba Tuhan hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Hanya ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari domba-dombanya. Mereka tidak pernah tertarik untuk mengembalakan domba itu, untuk memberi makan domba itu, untuk merawat domba-domba itu. Kenapa? Karena orang itu tidak mencintai domba-domba Tuhan tersebut. Mengapa dia tidak mencintai domba-domba Tuhan? Karena dia sendiri pun tidak mencintai Tuhan yang adalah gembala agung atas domba-dombanya tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah kita kalau Tuhan percayakan kepada kita tugas dan pelayanan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan percayakan tugas pengembalaan itu semata-mata oleh karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak percayakan pelayanan dan tugas pengembalaan kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang berikut, saudara, seperti apa tugas pengembalaan itu? Ya. Yang pertama, tugas pengembalaan bisa saja menjadi tugas para pendeta. Ini tugas para vikaris atau hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk mendedikasikan hidupnya bagi pengembalaan umat Tuhan. Ya. Kepada mereka, Tuhan memerintahkan supaya mereka memberitakan Injil, mengajar, memuridkan, menopang, menguatkan,
mendoakan, menegur, mengunjungi domba-domba Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan, baik dari anak-anak sampai dengan yang dewasa, baik dari kehidupan rohani yang masih kanak-kanak maupun dari kehidupan rohani jemaat Tuhan yang sudah dewasa. Jadi tugas pengembalaan itu bisa diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melaksanakan tugas pengembalaan. Tetapi saudara, umat Tuhan juga dipanggil untuk melakukan tugas pengembalaan. Di mana? Misalnya di dalam keluarga. Ya. Seorang suami, seorang bapa, dia memiliki tugas pengembalaan dalam keluarganya. Apa itu? Memimpin keluarganya untuk beriman kepada Kristus. Orang tua mempunyai tugas tanggung jawab pengembalaan bagi anak-anaknya. Sehingga orang tua harus membimbing dan mengajar anak-anak untuk beriman kepada Kristus. Selain dalam keluarga, tugas pengembalaan juga bisa kita lakukan di dalam gereja. Seperti apa tugas pengembalaan dalam gereja? Ya, kita bisa hidup saling mendoakan. Kita bisa saling memperhatikan. Kita bisa saling menasehati. Kita bisa saling mengingatkan. Kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling menghibur. Kita juga bisa saling menegur di dalam kasih. Kita saling mengutamakan kepentingan bersama di dalam persekutuan sesama saudara seiman kita. Saling menghargai di antara mereka yang mungkin kehidupan rohaninya masih kanak-kanak, ya. Saling menghormati dengan saudara-saudara yang lain yang kehidupan rohaninya sudah dewasa. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bersekutu, berdoa, terlibat dalam pelayanan Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Nah, inilah wujud pengembalaan di dalam gereja. Kemudian saudara, di dalam masyarakat, seperti apa wujud pengembalaan di dalam masyarakat? Itulah dengan cara kita sebagai orang percaya memberi pengaruh yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mencintai kebenaran, masyarakat mencintai kedamaian, masyarakat menjadi harmonis, masyarakat mencintai keadilan dan kejujuran. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tugas pengembalaan di tengah-tengah masyarakat dengan menjadi terang dunia dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Juga menjadi pionir, juga menjadi pelopor dalam terciptanya kerukunan, kedamaian, keadilan, kebenaran, toleransi, kejujuran, dan sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah yang menjadi tugas pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada seseorang yang adalah pelayan Kristus yang telah memberikan hidupnya hanya kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, seorang pelayan Kristus adalah seorang yang siap sedia untuk pikul salib. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saudara, salib. Ada banyak orang Kristen memakai salib sebagai hiasan. Baik itu di tubuhnya maupun di rumah, bahkan juga menjadi sebuah aksesoris atau hiasan di dalam gereja. Tetapi apa sesungguhnya salib? Saudara, salib ini bicara tentang pengorbanan. Apa itu salib? Salib berbicara tentang penderitaan. Artinya, seorang pelayan Kristus, dia harus siap pikul salib. Itu berarti dia siap dihina. Dia siap diolok-olokkan. Dia siap dikucilkan. Dia siap dipermalukan. Dia siap diperlakukan secara semena-mena. Dia siap untuk disingkirkan. Dia siap untuk difitnahkan segala yang jahat. Dia siap untuk dianiaya. Bahkan dia siap mati oleh karena iman percayanya kepada Kristus. Oleh karena dia sebagai seorang pelayan Kristus. Tetapi saudara, salib bukan hanya bicara tentang pengorbanan dan penderitaan saja. Salib juga bicara tentang kemuliaan. Ya, salib bicara tentang memuliakan Allah. Salib bicara tentang kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya setiap pelayan Kristus yang sedia pikul salib, ia sudah memuliakan Allah dan akan menikmati kemuliaan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai seorang pelayan Kristus,
Kita tidak boleh mengesampingkan salib. Seorang pelayan Kristus tidak boleh menghindari salib. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mau pikul salib. Ya. Seorang pelayan Kristus harus sedia memikul salib. Tanpa kesediaan untuk memikul salib, maka kita sesungguhnya bukanlah pelayan Kristus. Orang yang mengaku pelayan Kristus berarti dia siap untuk pikul salib. Sebaliknya, orang yang mengaku pelayan Kristus tetapi tidak mau pikul salib, menghindari salib, maka bisa dipastikan orang itu bukanlah pelayan Kristus yang sejati. Salib identik dengan pelayan Kristus. Mengapa? Alkitab berkata dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia ini bicara tentang salib. Dan ini adalah panggilan yang melekat dalam diri para pelayan Kristus, dalam diri orang-orang yang beriman kepada Kristus. Lalu Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib, orang yang mau ikut Yesus, dia harus pikul salib, saudara ya. Saya mau ikut Tuhan, tapi saya tidak mau pikul salib. Itu berarti bukan pengikut Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita ini adalah seorang pelayan Kristus, maka kita harus mau dan kita harus siap sedia untuk memikul salib. Orang Kristen yang tidak mau pikul salib, ini bukanlah orang Kristen yang sejati. Saudara, kadangkala di dalam tugas panggilan kita untuk mengembalakan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci kita. Itulah salib kita. Itulah yang harus kita tanggung. Itulah panggilan kita. Tuhan sudah memberitahukan bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya menjadi pelayan Kristus, saudara dihambat, saudara kemudian difitnahkan segala sesuatu yang jahat, saudara dibenci, maka berbahagialah. Karena itu berarti saudara dan saya sedang pikul salib, dan itu berarti saudara dan saya ada di dalam jalan Tuhan. Yang keempat, saudara, seorang pelayan Kristus adalah seorang yang mengikut Yesus. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Seorang pelayan Kristus jelas dia harus mengikut Kristus, namanya pelayan. Ya, seorang pelayan harus ada dimanapun tuannya berada. Tidak mungkin seseorang dapat melayani Kristus kalau ia tidak mengikut Kristus. Ya jelas ini bukan pelayan Kristus. Karena seorang pelayan Kristus harus ada di samping Kristus. Seorang pelayan Kristus harus siap untuk tugas-tugas yang Kristus percayakan kepada dia. Demikian pula, saudara, tidak mungkin seseorang mengikut Kristus tanpa melayani Kristus. Ya, orang yang mengikut Kristus, dia pasti melayani Kristus. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Yang pertama, mengikut Yesus berarti mengikuti perintah Yesus. Sama seperti seorang prajurit mengikuti perintah komandannya, demikianlah seorang pelayan Kristus mengikuti perintah Kristus. Jadi mengikut Kristus ini diambil dari gambaran dunia militer. Seorang komandan ketika memerintahkan kepada bawahannya, kepada prajuritnya untuk segera berangkat atau memerintahkan untuk melakukan segala sesuatu, maka seorang prajurit ini tidak akan pernah berani untuk membantah. Dia akan mengatakan, "Siap, komandan." Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari mengikut Yesus. Mengikuti perintah Yesus tanpa menentangnya. Yang kedua, apa arti mengikut Yesus? Mengikut Yesus berarti melayani Yesus. Nah, ini diambil dari dunia budak dengan tuan. Sama seperti seorang budak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya. Demikian jugalah seorang pelayan Kristus mengerjakan tugas-tugas dan pelayanan yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Seorang budak milik kepunyaan tuannya. Karena dia milik kepunyaan tuannya, maka dia harus melayani apa yang menjadi kepentingan dari tuannya. Demikian pula, kita ini adalah pelayan Kristus. Kita ini adalah milik Kristus. Dan dengan demikian, maka kita harus mengikuti, melaksanakan
apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kita harus melaksanakan tugas-tugas, ya, pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita dengan sepenuh hati. Yang ketiga, apa arti mengikut Yesus? Mengikut Yesus berarti mencari dan mentaati firman Kristus. Sama seperti seseorang yang mengikuti nasihat atau petunjuk dari seorang ahli, demikian jugalah seorang pelayan Kristus mengikuti nasihat dan petunjuk Kristus. Kita mencari nasihat dari firman Kristus. Kita mencari petunjuk dari firman Kristus. Jangan kita mengaku bahwa kita pelayan Kristus, tapi masih suka mencari nasihat, mencari petunjuk dari dunia okultisme. Kita masih suka mencari nasihat, petunjuk dari orang yang katanya orang pintar. Apalagi kita mencari nasihat dan petunjuk ke kuburan, kepada orang mati. Ini jelas bukan ciri dari seorang pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus, dia pasti akan mencari. Dia pasti akan mentaati apa yang menjadi nasihat dan petunjuk Kristus. Yang keempat, mengikut Kristus apa artinya? Mentaati hukum Kristus. Sama seperti warga negara yang tunduk dan taat kepada semua aturan negara, demikianlah seorang pelayan Kristus tunduk dan taat kepada hukum-hukum Kristus. Kita sekarang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ini adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib untuk mentaati hukum yang berlaku di dalam negara kesatuan kita. Kalau kita tidak suka, tidak senang dengan hukum yang ada di dalam negara kita, ya silakan pergi dari negara ini. Nah demikian pula saudara, kalau kita ini adalah pengikut Kristus, mengikut Kristus berarti saudara dan saya wajib untuk tunduk, wajib untuk taat kepada semua apa yang menjadi hukum-hukum Kristus. Kita harus mentaatinya, kita harus menghormatinya, kita harus mewujudkannya di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan-pelayan Kristus. Nah saudara, inilah makna dari mengikut Kristus yang tentu saja merupakan prioritas dari kita sebagai para pelayan Kristus. Karena kita ini adalah pelayan Kristus, maka jelas prioritas kita adalah mengikut Kristus. Dan bukan mengikut lagi keinginan dosa, bukan lagi mengikuti keinginan iblis, bukan lagi mengikuti keinginan daging, bukan lagi mengikuti nasihat petunjuk dari dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita hanya mengikuti Yesus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini dengan tema prioritas pelayan Kristus. Seorang pelayan Kristus adalah seorang yang telah menerima kasih karunia Kristus di dalam kehidupannya secara pribadi. Seorang yang mengasihi Kristus lebih dari apapun dan siapapun. Seorang pelayan Kristus adalah seorang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Seorang pelayan Kristus adalah seorang yang siap sedia untuk pikul salib. Dan seorang pelayan Kristus adalah seorang yang mau mengikuti Yesus. Seluruh hidupnya berpusat hanya kepada Kristus. Prioritas, agenda utama hidupnya adalah untuk Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai para pelayan Kristus, mari kita menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Mari kita memprioritaskan Kristus dalam hidup kita dengan cara mengikut dan melayani Kristus di dalam kasih yang telah lebih dahulu melayani kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan pelajari pada hari ini menjadi berkat bagi kami. Kristus menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, namun aku hidup bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami hanya untuk Kristus, dipakai oleh Kristus, dan untuk memuliakan Kristus. Kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kami tidak lagi hidup bagi keinginan-keinginan dosa, kepentingan-kepentingan duniawi. Kami tidak lagi menginginkan kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, tapi kami
membaktikan diri kami untuk melayani Kristus. Karena Kristus telah melayani kami dengan mati, menebus kami, dan menyelamatkan kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.